syukur kepada-Mu Tuhan, di malam hari ini kembali kami dapat mendengar firman-Mu. Hati kami diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kami mempersiapkan diri kami masing-masing. Isilah kami, puaskanlah dahaga jiwa kami, supaya berkat yang kami terima malam hari ini dapat teraplikasi di dalam diri kami, dalam kehidupan kami, dan juga mengalir kepada orang lain. Kami menyerahkan seluruh peralatan yang kami pakai, biarlah Tuhan yang memberkati. Hamba-Mu yang menyampaikannya juga, Roh-Mu yang kudus yang tidak terbatas, memampukan untuk berkata-kata sesuai dengan kehendak hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca dari Ayub pasal 1 ayat 8 sampai 11. Ayub pasal pertama ayat 8 sampai 11 kita akan baca. Ayat 8 mulai sampai ayat 11. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan janganlah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Ya, saudara-saudara nanti bisa baca mulai dari ayat 1 sampai selesai. Saya hanya baca ayat 8 sampai 11. Dan tema malam hari ini adalah mengapa orang percaya menderita. Ini menjadi tema kita. Mengapa orang percaya menderita? Seringkali dalam pikiran kita kalau sudah percaya semua beres. Semua akan beres. Itu menurut banyak pandangan orang. Jadi seringkali ketika kita diberkati, ketika berhasil, maka ada pujian dari dalam hati kita dan ada ucapan puji Tuhan. Ya, ketika seseorang lulus, maka ada ucapan dari dirinya mengatakan puji Tuhan. Ketika dia berhasil dalam usaha, puji Tuhan. Ketika anak-anak semua tamat, puji Tuhan. Sehat-sehat, puji Tuhan. Tapi yang perlu kita pikirkan, ketika ada persoalan, ketika Tuhan izinkan kesulitan, ada masalah yang berat, apakah masih bisa kita katakan puji Tuhan? Ini yang perlu kita pikirkan, yang perlu kita renungkan malam hari ini. Maka kenapa ada penderitaan bagi orang percaya? Mengapa orang percaya itu mengalami penderitaan? Apakah ini seizin Tuhan? Ini adalah seizin Tuhan, sesuai dengan yang dialami oleh Ayub. Rupanya di tengah-tengah bumi yang memperhatikan kita bukan hanya Tuhan, tetapi juga iblis. Iblis memperhatikan kehidupan orang percaya. Dari mana kita diperhatikannya? Dari sikap kita menghormati Tuhan kita, dari sikap kita mentaati Tuhan kita, dia perhatikan. Lalu ketika dia perhatikan dan Tuhan bangga melihat Ayub, Tuhan bangga melihat ketaatan Ayub, kesalehan Ayub, iblis cemburu. Iblis cemburu melihat itu. Lalu iblis katakan, ayat 9 itu dia berkata begini, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub taat atau takut akan Allah? Ini dari pikiran iblis. Iblis berpikiran, oh apakah kalau
memperhatikan apa yang kita lakukan. Dia melihat segala sesuatu tindakan kita, kapan kita memuji Tuhan, kapan kita memuliakan Tuhan, apa saja yang diberi Tuhan kepada kita, dia perhatikan semua. Lalu dia bertanya kepada Tuhan, bukankah Engkau yang sudah memelihara dia, sehingga oleh karena pemeliharaanmu dia aman? Lalu yang berikutnya, apa yang dikerjakannya telah Kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Rupanya Ayub kaya raya, hartanya melimpah, dia makmur. Ya, boleh dikatakan dia berhasil dalam hidupnya, dia kaya raya, diberkati oleh Tuhan, dipelihara Tuhan, dijaga, dilindungi oleh Tuhan kehidupannya. Dan iblis tahu itu. Sehingga iblis katakan, oh wajar Ayub memuji Tuhan. Pantas dia takut kepada Tuhan, karena Tuhan mengelilingi dia, memagari dia. Tuhan memberkati dia, hartanya makin melimpah-limpah. Wajarlah. Tapi coba ayat 11 ya, apa yang dalam pikiran iblis. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Jadi dalam pikiran iblis bahwa Ayub ini takut kepada Tuhan karena diberkati. Coba kalau semua berkatnya dia ambil dari Ayub, pasti Ayub mengutuki Tuhan. Itu yang ada. Jadi kalau ada orang berpikiran sama seperti ini pikiran iblis. Iblis berpikiran bahwa orang yang diberkati oleh Tuhanlah yang layak, yang pantas memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Itulah yang diberkati Tuhanlah, anak Tuhan. Itu pikiran iblis. Iblis berpikiran demikian. Tuhan membuat pagar sekeliling Ayub. Tuhan menambahkan harta Ayub melimpah-limpah. Coba kalau Tuhan ulurkan tangan, ambil semua milik Ayub, pasti dia kutuk Allah. Jadi dalam hal ini saudara, kita diperhadapkan. Tuhan mau memperlihatkan orang-orang percaya bahwa kita percaya bukan karena diberkati. Kita percaya kepada Tuhan bukan oleh karena berkat-berkatnya saja kita terima sehingga kita percaya kepada Dia. Tuhan mau memperlihatkan itu kepada iblis. Tuhan mau menyatakan itu. Maka Dia izinkan. Tuhan izinkan Ayub dicobai oleh iblis, saudara. Jadi pencobaan itu sebenarnya dari iblis, tapi Tuhan kasih izin. Tuhan beri izin supaya Ayub dicobai oleh iblis. Cara dia mencobainya itu dari ayat 13 sampai ayat 19. Itu pencobaan semua. Pertama adalah yang dicobainya ketika anak-anaknya makan-makan, anaknya semua tertimpa mati. Kemudian yang berikutnya, harta-hartanya habis ludes. Ini adalah seizin Tuhan. Tuhan yang memberikan berkatnya. Tuhan yang memagari Ayub selama ini. Dan Ayub takut akan Tuhan. Lalu dia bangga. Tuhan bangga dengan ketaatan Ayub. Tuhan puas dengan ketaatan Ayub. Tapi ada yang iri hati. Ada yang cemburu. Itulah iblis. Maka dia menuntut. Tuhan, saya yakin kalau Tuhan mengizinkan saya mencobai Ayub, pasti Ayub tidak percaya lagi sama Tuhan. Pasti Ayub akan mengutuk Tuhan. Disitulah Tuhan mengizinkan supaya terbukti. Tuhan mau melihat bahwa hati orang percaya itu benar-benar mengasihi Tuhannya, benar-benar takut akan Tuhan, bukan
karena berkat-berkat, tapi karena dari dalam hatinya mengenal siapa Allah yang harus dia percaya, yang harus dia takuti. Sehingga hal ini diizinkan Tuhan terjadi. Maka tidak selamanya dalam kehidupan orang percaya itu mulus, saudara. Tidak selamanya kehidupan orang-orang beriman itu tidak ada rintangan, tidak ada kesulitan, tidak ada masalah, tidak ada pencobaan. Tidak pernah Tuhan katakan seperti itu. Karena dia mau memperlihatkan, dia mau menyatakan keaslian orang-orang percaya itu. Kita percaya disebabkan oleh karena apa? Kalau karena berkat aja, ini berarti nggak benar percaya kita. Kalau karena diberkati saja kita takut akan Tuhan, berarti belum pas. Nah, sebagai contoh, coba kalau orang tua memiliki anak, ketika anak dikasih selalu hadiah, baru dia bekerja. Setiap kali dikasih hadiah, dia bekerja. Tapi ketika hadiah nggak diberikan kepadanya, dia nggak pernah bekerja. Ini bukan anak yang takut akan orang tua. Ini bukan anak yang hormat pada orang tua. Tapi anak yang takut dan hormat pada orang tua adalah ada tidak ada hadiah, dia akan kerjakan bagiannya. Dia akan kerjakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Inilah anak. Tapi kalau hanya karena dikasih hadiah, dikasih pemberian, itu sama halnya dengan budak. Itu sama halnya dengan pembantu. Kalau pembantu harus dikasih gaji baru mau kerja, tapi anak itu tidak. Nah, kalau demikian, orang-orang yang mengatakan aku percaya, tapi saat diberkati saja dia percaya. Ketika semua beres baru dia memuliakan Tuhan. Itu bukan anak yang hormat. Anak yang hormat pada orang tua adalah baik tidak baik keadaannya, aku tetap anak. Berhasil tidak berhasil kehidupanku, dia tetap orang tuaku. Jadi kalau ada anak ketika gagal mempersalahkan orang tua, ini bukan anak yang mengerti orang tua. Dia gagal, dia salahkan orang tua. Sama halnya dengan kita sebagai orang yang beriman. Kita orang percaya, ketika ada kesulitan, ada masalah, kegagalan, ketidakberhasilan dalam hidup kita, kita bersungut-sungut. Ketika kita bersungut-sungut, Allah kecewa, saudara. Allah kecewa melihat sikap kita. Kenapa? Karena dia tadi mau menyatakan, membuktikan bahwa kita takut akan Allah. Bukan karena berkat-berkatnya aja, bukan karena berhasil saja, tapi dalam semua situasi kita memang takut akan Tuhan. Karena kita sudah kenal dia, kita percaya kepada dia. Bukan karena berkatnya, tapi karena dialah Allah pencipta kita. Itu harapan Tuhan. Sehingga kita melihat, saudara, dari ayat 13 sampai ayat 19, ini pencobaan bertubi-tubi datang kepada Ayub. Semua harta bendanya, semua kekayaannya habis ludas. Anaknya 10 mati semua. Bayangkan, orang yang kaya menjadi miskin. Kalau dari miskin menjadi kaya, semua orang bisa menerimanya. Oh, dulu dia susah kali itu, sekarang dia kaya, senang. Tapi dari orang kaya menjadi miskin, ini sulit orang menerima, sulit orang bisa mengerti akan hal itu. Tapi inilah yang dialami oleh Ayub. Dia sangat kaya, anaknya banyak, semua habis, anak mati semua, tidak ada yang tinggal. Mereka tinggal berdua, suami istri, saudara. Ayub dan istrinya. Semua hartanya habis. Kalau kita bayangkan terjadi pada diri kita, apa yang akan kita lakukan?
apa yang akan kita lakukan kalau kita mengalami seperti yang dialami oleh Ayub ini? Kemungkinan kita sudah marah kepada Tuhan. Kemungkinan kita tidak bisa menerima keadaan ini. Sulit orang menerima keadaan dari keberhasilan turun kepada kegagalan. Dari kaya turun menjadi miskin. Tapi ingat, inilah yang dilakukan oleh Tuhan kita. Tuhan Yesus adalah yang terkaya. Dia pemilik segalanya dan dia menjadi termiskin di antara orang miskin. Bagaimanapun miskinnya orang, jarang lahir di kandang domba. Tapi Tuhan Yesus, pemilik sorga, pemilik bumi, dia pemilik segalanya, menjadi yang paling miskin. Dia terima itu. Inilah yang perlu kita lihat. Allah yang kaya menjadi miskin karena kita. Ayub juga kaya menjadi paling miskin karena ada iblis yang menuntut itu. Iblis yang merasa iri hati. Iblis yang mau melihat fakta, bukti, kenyataan. Benarkah Ayub ini takut kepada Tuhan kalau tidak ada apa-apa? Saudara takut akan Tuhan karena apa? Coba kita lihat diri kita. Saya takut akan Tuhan karena apa ya? Apa yang membuat saya takut akan Tuhan? Apakah karena saya sudah diberkati oleh Dia, saya berhasil, maka saya takut? Bagaimana kalau saya gagal? Ini misalnya sekarang kan banyak orang yang gagal masuk perguruan tinggi. Ketika saudara gagal, apakah ada dari dalam hati, puji Tuhan, ini yang terbaik yang Tuhan berikan? Atau dari dalam hati bertanya, mengapa Tuhan? Kenapa? Saya kan percaya. Yang tidak percaya kok lulus. Saya yang percaya kok gagal. Ayub tidak bertanya-tanya seperti itu. Ayub tadi dipuji oleh Allah dalam ayat 8 itu. Apakah kau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Berarti dia yang paling saleh di antara sejamannya. Tapi dia yang saleh menjadi yang miskin. Dia kaya menjadi miskin, dia yang takut akan Tuhan dicobai. Orang lain yang tidak takut akan Tuhan tidak. Tapi Ayub bisa menerima. Ayub tidak bersungut-sungut. Ayub tidak mempersalahkan Tuhan. Ayub tidak membandingkan dirinya dengan orang lain. Tetapi apa yang dia lakukan? Dari ayat 20, mari kita perhatikan. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dari mulut Ayub ketika diberkati oleh Tuhan, ketika dilindungi oleh Tuhan, dia memuji Tuhan. Dari mulut yang sama, ketika semua habis hartanya, ketika anaknya mati, terpujilah Tuhan. Ini iman. Inilah bukti dia percaya kepada Tuhan, dia takut akan Tuhan, bukan berdasarkan berkat-berkatnya saja. Jadi kalau ada orang percaya, takut kepada Tuhan hanya oleh karena diberkati Tuhan, tapi ketika ada kegagalan, ada kesulitan, ada masalah, bersungut-sungut, maka Allah kecewa, saudara. Allah sangat kecewa. Kenapa? Karena dia tadi mau menyatakan kepada iblis, mau menyatakan kepada dunia bahwa inilah anakku, inilah orang yang percaya kepadaku. Dia percaya
segala waktu dan keadaan. Dia mau menyatakan itu, dia mau membuktikan itu, maka diizinkannya ada masalah, ada kegagalan, supaya terbukti memang bahwa orang percaya itu dalam waktu keadaan bagaimanapun, kegagalan sekalipun, ada terpujilah Allah. Kalau seperti ini dari dalam hati kita, saudara, Allah puas. Allah puas melihat iman kita. Allah bangga terhadap iman kita. Dan iblis kalah. Tapi ketika ada masalah, ada pergumulan, ada kesulitan, kita bersungut-sungut, Allah kecewa, iblis yang menang. Iblis katakan apa? Benarkan Tuhan? Gak bisa dia kan Tuhan mengalami penderitaan, gak tahan dia kan Tuhan ada masalah. Lihat kan dia sungut-sungut, dia marah sama Tuhan kan. Itu berarti kan saya yang menang Tuhan. Nah jadi sekarang ini ditulis ya, pengalaman Ayub dituliskan menjadi contoh kepada kita, supaya kita tahu kenapa orang percaya mengalami penderitaan. Ada maksud di dalamnya. Ada rencana Tuhan di balik itu. Ada yang mau dicapai oleh Tuhan. Apa maksud dan tujuan Tuhan dari penderitaan yang diizinkannya kita alami? Mengapa dia izinkan dan apa yang dia mau supaya kita mengerti akan hal itu? Untuk membuktikan kemurnian iman kita. Untuk membuktikan kepada iblis bahwa orang percaya itu memang benar-benar karena mengenal Allah penciptanya, Allah yang menjadikan dia, Allah yang mengasihi dia, maka segala sesuatu yang terjadi, dia tetap yakin Tuhan mengasihi dia. Dalam kegagalan, apakah kita ragu Tuhan tidak sayang pada kita? Apakah Tuhan mengasihi ketika hanya berhasil saja? Apakah Tuhan tidak sayang kalau ada kesulitan diizinkannya, ada masalah pergumulan diizinkan terjadi dalam hidup kita? Apakah Tuhan berubah kasih sayangnya? Apakah dia berubah kasih kepada kita? Tidak. Ketika kita percaya kepada Allah, jangan pernah ragukan akan kasih. Ketika saudara dilahirkan ke bumi oleh orang tua, jangan ragukan, orang tua kita mengasihi kita. Walaupun gak selamanya dia berikan apa yang kita inginkan, gak selamanya apa yang kita minta dikabulkan oleh orang tua, tapi di dalam hatinya dia mengasihi kita. Demikianlah kita di hadapan Tuhan, saudara. Walaupun tidak selamanya mulus perjalanan iman kita, perjalanan hidup kita, tapi ingat, ada maksud Tuhan mengizinkan kita mengalami itu. Apa maksudnya? Supaya terbukti bahwa iman kita bukan iman karena berhasil. Ketakutan kita kepada Tuhan bukan karena diberkati saja, tapi memang dari dalam hati kita ada rasa takut kepada Tuhan karena kita mengenal Dialah Allah pencipta kita. Dia yang mengasihi kita, tidak ada yang lain. Walaupun ada kesulitan, dia tetap mengasihi kita. Ada masalah, ada kegagalan, Allah tidak berubah. Jadi kalau demikian saudara-saudara, kita harus mengingat hal itu. Mengapa Ayub yang begitu saleh diizinkan Tuhan dicobai? Supaya tuntutan iblis itu terbukti. Bukan karena diberkati Ayub takut akan Tuhan, tapi dalam kesulitannya pun, dalam penderitaannya pun, Ayub tetap takut akan Tuhan. Dan keluar dari dalam mulutnya, terpujilah Allah. Itu ayat 20 tadi sampai 21. Kemudian kita masuk ke ayat 22. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Ayub tidak berbuat dosa. Dalam penderitaan yang begitu pahit,
Ayub tidak berbuat dosa. Ayub tidak menuduh Allah tidak patut. Yang tidak patut dia tidak tuduh Allah. Dia tidak berkata, Tuhan kau tidak adil. Tuhan mengapa ini semua habis? Aku begitu setianya kepadamu. Aku begitu hidup saleh. Aku menjauhi kejahatan. Kenapa kau timpakan ini kepadaku? Dia tidak berbuat seperti itu. Dia tidak mengucapkan kata-kata yang tidak benar, menuduh Allah yang tidak benar. Tapi dia menerima semuanya. Dan dia katakan dalam ayat 21 tadi, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Dia sadar semua kekayaannya dari Tuhan, Tuhan yang beri. Anaknya Tuhan yang beri. Sekarang ketika mati, ketika habis ludas, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Kalau seperti ini iman kita, betapa indahnya, betapa enaknya hidup berjalan seperti ini. Allah senyum melihat kita. Allah bangga. Jadi ketika orang percaya dalam kesulitan, penderitaan, kegagalan, tetap memuji Allah, Allah termulia, saudara. Allah termulia. Karena terbukti kepada iblis musuh tadi bahwa anaknya, orang percaya ini takut akan Allah dalam segala situasi dan keadaan. Maka Allah termulia. Tapi kalau kita gagal, saat kita bersungut-sungut, saat kita mempersalahkan Tuhan, tidak bisa menerima keadaan, berarti iblis menang, Allah kecewa. Jadi mari lihat dalam iman kita, perjalanan iman kita, berapa tahun kita sudah beriman, berapa kali kita kecewakan Tuhan. Itu harus kita perhatikan. Berapa kali dalam kehidupan kita, dalam kesulitan, penderitaan, kita kecewakan Tuhan karena kita bersungut-sungut. Dan berapa kali kita buat dia tersenyum karena kita tetap memuji dia. Yang Tuhan harapkan adalah dalam semua keadaan, situasi Allah tidak berubah, kasih-Nya tidak berubah. Kita tidak perlu meragukan dia. Tuhan izinkan ada kegagalan, bukan berarti dia tidak sayang kepada kita. Tuhan izinkan ada masalah, karena dia mau menguji iman kita, supaya lewat itu terbukti bahwa kita memang benar-benar mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan, dan menghormati Tuhan dalam semua keputusannya. Bukan keputusan kita yang jadi, keputusan yang dibuat oleh Allah. Itulah yang terbaik, itu yang harus kita hormati. Cara menghormatinya adalah menerima dengan tetap takut akan Tuhan, bukan bersungut-sungut. Inilah yang diharapkan Tuhan terjadi. Maka sesuai dengan tema kita tadi, kenapa orang percaya menderita? Supaya lewat penderitaan yang kita alami, kita tetap memuji Tuhan, tetap takut akan Tuhan, Allah termulia, iblis dikalahkan. Itu tujuannya. Jadi bukan supaya menghancurkan kehidupan kita, enggak. Iblis mencobai, tujuannya menghancurkan. Tuhan mengizinkan kita dicobai untuk membuktikan kemurnian iman kita, supaya Allah kita menjadi bangga melihat kita bahwa kita tidak berubah walaupun keadaan berubah. Ini sedikit saja ada masalah sudah keok ya, mukanya sudah langsung muram, hitam ya, merah padam, tidak nampak lagi cerianya. Bagaimana iblis bisa melihat iman kita yang kokoh itu? Maka iblis senantiasa senang ya. Iblis senang sekali membuat kita selalu jatuh, membuat kita selalu mempersalahkan Tuhan, membuat Tuhan kecewa. Jadi bukan berarti kalau sudah beriman tidak bisa mengecewakan Tuhan. Sudah beriman bisa membuat Allah kita kecewa saat kita tidak memuliakan Dia ketika kita gagal, ketika ada kesulitan. Maka waktu Petrus, ketika Tuhan Yesus katakan anak manusia akan mengalami banyak penderitaan, Petrus katakan apa? Tuhan,
sekali-kali hal itu tidak akan menimpa engkau. Tapi Tuhan Yesus katakan apa? Enyahlah engkau iblis. Berarti yang dipikirkan Petrus adalah pikiran iblis. Karena pikiran iblis itu beda dengan pikiran Allah. Allah memikirkan lewat penderitaan, itulah jalan menyelamatkan manusia. Demikian juga dengan lewat penderitaan orang percaya, terbukti imannya murni, dan lewat itu Allah kita terpuji dan termulia. Jadi jangan pernah menghindari masalah, kesulitan, penderitaan kalau itu diizinkan Tuhan kita alami. Kita harus menjalaninya dengan terus takut akan Tuhan, dengan terus memuliakan Tuhan, supaya Allah termulia melalui penderitaan kita, karena kita tetap memuji dan takut kepada Dia. Ketika hal itu terjadi, maka iblis sebagai musuh kita keok, ya. Bukan kita yang keok, tapi musuhnya yang keok. Kalau musuh keok, Allah senyum. Tapi kalau kita yang keok, siapa yang senyum? Allah kecewa, iblisnya yang menang. Nah, mari kita evaluasi kerohanian kita. Berapa kali kita kecewakan Tuhan sejak kita percaya? Berapa kali iblis menang dalam hidup kita? Masa kalah terus? Ya, kalau sudah makin dewasa harusnya makin menang. Bukan makin dewasa makin banyak kalahnya. Ya, makin dewasa imannya, makin menang dia di dalam pencobaan. Dan disitulah kita teruji bahwa kita bukan hanya beriman kepada Tuhan karena berkat-berkat saja, tapi dalam semua keadaan kita tetap memuji Dia. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kehadapan-Mu ya Tuhan, untuk firman-Mu yang sudah kami dengar bersama. Kami tahu bahwa orang percaya Tuhan izinkan mengalami penderitaan, karena lewat itulah iman kami teruji, iman kami terlihat bahwa kami tetap percaya kepada Tuhan, memuliakan Tuhan, takut akan Tuhan, sehingga iblis dikalahkan. Tapi ketika ada kesulitan kami bersungut-sungut, maka iblis yang menang dan Tuhan kecewa. Tolonglah kami Tuhan, supaya setiap orang yang percaya boleh mengevaluasi iman percaya kami. Berapa kali kami gagal sejak kami percaya kepadamu? Berapa kali kami mengecewakan Tuhan? Tuhan yang mengingatkan, menyadarkan kami, supaya lewat firman-Mu ini Tuhan, kami boleh bangkit untuk berjalan bersama Tuhan, menghormati Tuhan dalam semua keputusan yang Tuhan izinkan kami alami di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami yang sudah mendengarkannya, supaya iman kami semakin bertumbuh menjadi dewasa. Dalam nama Tuhan Yesus